Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yudi Ardianto, teman-teman. Senang sekali saya Yudi Ardianto bisa menjumpai teman-teman kembali di video ini. Dan hari ini saya mau menuruti salah satu permintaan subscriber. Ada yang komentar, Mas, tolong buatin live analisa ya, ataupun trading plan untuk supaya entry kita sama begitu ya. Namun sebelumnya di sini saya mau kasih disclaimer bahwasanya kita berdagang menggunakan margin itu seperti forex ini itu membawa resiko yang tinggi. Jadi pikirkan resikonya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah saya tidak menjamin signal atau analisa yang saya sampaikan ini adalah betul 100% ya. Tetap ada nanti ukuran-ukuran kita akan cut loss di mana ya. Kalau saya cut loss berarti Anda cut loss juga. Jadi gunakan money management yang baik, gunakan lot yang sesuai dengan modal, dan itu kembali kepada diri Anda. Bijak-bijaklah menjadi trader ya, bijak-bijak dalam entry ya. Saya harap Anda sudah paham, dan kita akan mulai setelah Anda klik tombol subscribe di bawah video ini. Subscribe sekarang, guys. Itu langsung aja. Yang pertama ini ada pair CAFCPY. Untuk weekly ini masih mau turun ya, karena di sini yang pertama trennya jelas, ini trennya masih bearish di sini. Terus di sini ada CSAK, lalu di sini mungkin ini adalah re-entry dan membuat satu pin bar dengan ekor di atas ya. Ini salah satu candle juga menjadi signal. Candle pin bar ini kemungkinan dia masih turun. Lalu di sini juga ada pin bar ya, sudah 2 minggu, 2 minggu membentuk pin bar ya, membentuk 2 candle pin bar. Lalu kita cek ke daily. Di daily ternyata di sini terlihat berbeda ya. Di sini memang ada momentum lalu re-entry dan tidak jadi momentum lagi. Kemungkinan market akan reverse kalau berdasarkan pemahaman menggunakan teknik BBMA O'Malley ya. Dan di sini ada CSAK ya, Extreme, TPW, MHV, CSAK. Tapi di sini saya sedikit ragu dengan CSAK yang ini, walaupun dia sudah breakout middle band, tetapi di sini dia juga reject MA50, yang mana MA50 ini adalah salah satu juga support atau resistance yang kuat ya. Jadi dia reject di resistance ini MA50 nya ya. Kalaupun iya misalkan di sini kita anggap ini CSAK ya, karena dia breakout middle band, kita bolehlah buy di sini ya. Kalau kemarin ini sudah saya kasih signal juga, kemarin di grup saya kasih signal buy di sini, sebenarnya sudah profit ya. Kalau ada yang mengikuti, untuk teman-teman yang mau gabung grup nanti cek linknya di deskripsi ya, grup signal, khusus signal. Oke, kalaupun kita mau entry berdasarkan CSAK di sini, maka re-entry di sini sudah valid ya. Tapi kemarin signal yang saya bagi tidak menggunakan BBMA ya, menggunakan price action. Ini memang kemarin menunjukkan adanya kenaikan begitu. Nah, sedangkan kalau kita trading menggunakan BBMA ya, Anda harus pastikan re-entry yang di sini ini valid. Oke. Untuk memvalidkan maka kita mencarilah kode multi di H4, valid lah re-entry-nya, kita bisa tuh ya. Daily re-entry CSAK H4 re-entry-nya belum lagi komplit ya. Belum lengkap di sini siklus re-entry-nya. Kenapa belum lengkap? Karena belum ada ekstrim ya. Mungkin ini akan lengkap jika salah satu candle yang ada di sini itu membentuk shadow panjang mencucuk lower band, tapi bodinya close di bawah. Itu salah satu bentuk ekstrim ya. Jadi re-entry yang ada di daily ini belum lengkap ya. Boleh aja kita tunggu
dia lengkap untuk buy. Oke. Dan di sini belum lengkap, malah justru di sini terlihat bearish ya. Di sini ekstrim TPW, MHP, CSAK, reentry, CSA ya. Belum ada lagi tanda-tanda kenaikan di H4 ini. Di time frame H4 belum ada CSA ataupun CSAK. Yang terlihat di sini malah di sini sepertinya ini adalah reentry dari CSA yang ada di sini ya. CSA dari candle arah ini. Nah, berarti kita di H4 masih bisa sell ya, meskipun mungkin H4 ini sellnya untuk melengkapi reentry yang ada di daily. Nah, untuk kita entry sell di H4 maka kita perlu lagi memvalidkan, mengecek apakah ini valid reentry-nya ya. Kita marking di sana pakai rectangle, kita akan lihat ini adalah area reentry di H4 berdasarkan CSA yang ada di sini. Maka kita turun ke H1. Oke. Di H1 ternyata di sini ada ekstrim ya, bisa jadi valid. Kita turun lagi ke M15. M15 juga ekstrim ya. Ini yang saya bilang tadi, candle cucuk-cucuk aja ekornya ya, tapi dia tetap close di bawah. Ini juga ekstrim. Jadi di H4 valid lah reentry-nya, kita bisa sell di H4. Oke, untuk CAFJPY bisa sell ya. Anda bisa sell di sini. Oke, besok Senin itu udah bisa sell dengan target profit ya. TP1 di sana, TP2 di bawahnya ini di lower BB ya. Nah, kemungkinan kalau sampai lower BB ini, nah kita lihat lagi besok di lower BB ini dia buat ekstrim apa momentum. Kalau masih momentum berarti dia masih mau turun. Tapi kalau buat ekstrim berarti ekstrim di H4 ini adalah kelengkapan ya, dia melengkapi reentry yang ada di daily ya di sini ya. Kalau nanti di H4 ini jadi ekstrim di lower BB-nya, maka kita cari peluang untuk buy lagi gitu ya, untuk buy di daily. Nah, tentunya kalau untuk buy di daily besok kita cari lagi setup reentry-nya ya dari daily H4 lalu H1. Oke, kesimpulannya adalah CHFJP Anda bisa sell. Wait. Mana ini teks? Oke, udah bisa sell. Ini TP1. Ini TP1 ya di MA 510 low. Oh ya teman-teman, karena di BBM Om Ali itu kita support resistennya kan menggunakan indikator ya, bukan pakai garis. Berarti ini bukan support resisten yang statis gitu, tetapi dinamis, dia tetap bergerak gitu. Jadi kapanpun dia menyentuh di sini Anda bisa close untuk TP1-nya ya. Jadi indikator-indikator di sini dia tetap bergerak gitu maksudnya. Oke, di sini TP2. Oke. TP2 di sana. Nah, untuk SL ya, SL ini yang tidak kalah penting teman-teman ya. Di sini kita lihat mungkin dia masih mau ngejar ke sini sih, kita bisa averaging atau layer, tetapi tetap saya kembali berulang kali kasih tahu untuk entry dengan bijak ya. Anda bisa, mungkin ini akan naik ke sini, masih mengejar MA50 dan middle BB-nya ya. Dan acuan cut loss-nya di BBMA ini tak perlulah pakai SL ya, kita sudah tahu
kira-kira kita salah entry apa tidak. Saya juga udah jelaskan di video sebelumnya tentang bagaimana cara profit setelah salah entry. Silahkan Anda cek untuk yang belum nonton ya. Jadi kita sudah tahu di mana level-level kita akan cut loss. Nah, ya kalau di sini ada CSAK ya. Di sini ada candle close di atas middle band dan MA50 ini kita cari untuk lebih amannya kita cari waktu yang tepat untuk melakukan cut loss ya. Bisa jadi pada saat dia turun koreksi begitu, itu akan membuat minus Anda menjadi lebih kecil ya. Oke, jelas untuk CAFJP kita pindah ke GBP out. Oke. GBP out juga masih bearish weekly-nya. Tetap kita lihatnya di daily atau weekly ya teman-teman ya, untuk tahu tren itu secara umumnya kemana. Weekly masih bearish tadi. Di daily juga ini ada setup yang bagus ya, ada ekstrim lalu langsung menjadi CSAK. Oke, weekly masih di bawah MA50, masih downtrend. Di sini juga di bawah MA50. Ada CSAK di sini. Kalau kita mau sell, kita akan cek di sini re-entry di sini apakah valid atau tidak ya. Kita tengok ke time frame di bawahnya. Oke. Ini kenapa nggak nampak deh. Oke. Re-entry daily-nya ya. Aku mau lihat ini. Oke. Daily re-entry H4 di sini ada ekstrim ya, ekor cucuk tapi dia tetap close dalam BB, ada ekstrim tapi di sini ada CSAK. Nah ini dia ya, CSAK-nya ini seperti mencurigakan dan meragukan sekali untuk sell ya. Kemungkinan dia bisa jadi masih turun untuk buat re-entry di sini, tapi kita tengok lagi ya. Oke, misal kita ambil saja ekstrimnya di sini. Daily re-entry yang pada ekstrim H1 di sini juga ada ekstrim ya. Ini bisa 50-50 sih teman-teman, bisa untuk buy dan sell ya. Kalaupun untuk sell berarti ini sudah valid si re-entry-nya di H1 ya. REE setupnya, maka Anda bisa tunggu di H1 ini ketika ada CSA atau CSAK lebih baik lagi ya, ada CSAK lalu dia mencari MA510 high, kita bisa sell di H1. Nah untuk cut loss-nya, kalau untuk sell ketika di sini ada momentum ya, ada momentum, setelah momentum pasti dia re-entry. Nah pas turun kita close ya, untuk meminimalisir minus kita, bahkan bisa jadi profit kayak video yang sebelumnya saya bahas, kayak materi yang saya bahas di video sebelumnya. Oke, untuk sell bisa dia satu tapi tunggu CSAK. Namun karena ini 50-50, sepertinya untuk buy juga bisa ya, karena di sini ada CSAK. CSAK itu biasanya di time frame bawahnya jadi momentum. Oke. Di sini CSAK-nya juga valid, di sini jadi momentum di sini ya. Jadi bisa jadi dia akan turun untuk re-entry ya. H1 re-entry, nanti di H4 juga re-entry. CSAK di sini akan buat re-entry di sini. Untuk buy juga bisa. Ayo lo, yang mana yang mau diambil ya. Oke, kita tunggulah reaksi harga masuk ke area kotak ini. Seperti apa reaksinya ya. Kalau ada reject ya Anda bisa buy ya. Tapi kalau ternyata tertembus, berarti sell kita di sini masih jauh lagi turunnya. Oke, kita akan Anda bisa cek di area ini ya. Nanti jadinya di H4 ini jadi re-entry, H1 juga re-entry sampai area sini ya, area sini re-entry dari momentum yang ini, lalu M15 ini belum kelihatan ya. Pokoknya itulah ya, bisa sell bisa buy ya. Untuk sell dia untuk sell acuannya dia harus ada CSA atau CSAK ya.
Lalu untuk buy di H4 ini harus reject di sini. Oke lah ya. Untuk kita harus tunggu candle reject teman-teman untuk entry buy di H4 ini. Kalau dia tertembus berarti itu CSAK. Nah, sell kita masih akan panjang, bisa sampai sini mengejar lower BB ya. Kalau untuk buy SL-nya bisa di sini ya, di bawahnya harga ini, di bawahnya swing ini ya. Ya. Low, high, lower low, higher high. Disinilah SL-nya kalau memang mau buy besok. Oke, 50-50 untuk GBP out. Kita pindah ke USD Kanada. Nah, ini ada setup yang baik lagi dari USD Kanada. Ini juga sudah saya share teman-teman dari 2 minggu yang lalu, dan saya sudah berapa kali ya, sudah entry 2 kali di USD Kanada ini dan profit terus begitu. Karena di weekly-nya masih gambaran umumnya di weekly ini masih sell ya. Saya udah share dari 2 minggu yang lalu. Sudah saya close, entry lagi, close lagi begitu. Nah, ini juga masih valid sepertinya. Di weekly ini adalah re-entry daripada momentum yang ada di sini ya, momentum yang ada di sini. Tapi kita akan cek dulu valid atau tidaknya. Oke, re-entry, weekly re-entry. Lalu kita tengok H1, kita akan besarkan ya. Ya, satu di sini ada multiple ekstrim ya. Di sini ya ekstrim, masih turun jadi ekstrim lagi, turun masih ekstrim lagi di sini ya. Oke, ini satu jenis ekstrim yang dari tadi bolak-balik saya bilang. Oke, masih ada ekstrim, berarti clear entry, daily ekstrim. H4 juga di sini bagus ya. Untuk sell masih bisa untuk sell. Oke. Di sini ada CSA, ada CSAK ya. CSAK menyeberangi middle band ini kuat, tapi lebih kuat lagi di sini diperkuat dengan adanya candle ini. Close di bawah MA50 ini CSAK yang lebih kuat lagi. Jadi untuk USD Kanada saya berat untuk sell lah ya. USD Kanada sell, Anda bisa sell ketika nanti harga naik mengejar MA510 high ya. Bisa jadi di sana, kadang dia juga mantul sudah langsung di sini di middle band ya. Anda carilah timing terbaik untuk sell USD Kanada. Oke. Nah, untuk ini kalau masih gambaran umumnya ya, bisa entry bolak-balik kita. Untuk di weekly TP pun masih jauh ya. Ini TP1, ini TP2 ya. Kalau ketembus TP1 ini nanti MA510 low-nya di breakout, mungkin dia akan ke sini. Wow, banyak cuy. Tapi itu pasti akan masih lama ya, berminggu-minggu lagi. Anda bisa lah satu kali hit ya. Oke. Untuk ekstrim mungkin untuk cut loss mungkin Anda bisa gunakan di sini ada SNR ya. SL-nya di atas area ini ya. Lalu juga Anda bisa kalau di sini buat ada candle yang close di weekly ini di atas middle band. Ketika dia turun Anda cari cut loss saja ya, karena di sini jadi CSAK ya. Ada dua pertimbangan untuk cut lossnya ya. Oke, sudah jelas untuk USD Kanada saya rasa. Lalu kita pindah ke GBP chart. Ini juga saya sudah share di sini, cantik banget teman-teman ya. Tren sudah jelas sekali di sini adalah tren bearish untuk daily, weekly juga bearish ya. Tren itu ya kalau secara naked chart tanpa
tanpa indikator itu bisa kita identifikasi dengan cara seperti ini ya. Ada high, low, lower high, lower low. Selama masih lower itu berarti masih downtrend ya. Artinya dia membentuk swing baru lah ya, kayak ini lower low yang ada di sini, dia membreakout lower low sebelumnya ya, ini jadi swing baru ya. Oke, di sini juga ya, di sini membreakout di sini lower low sebelumnya, lalu di sini ini yang paling low ini juga membreakout di sini ya. Ini satu signal yang baik untuk sell mungkin ya. Lalu juga kita lihat di daily ini ada 3 in 1 ya, ini dia ya tekniknya Pak Trevor nih, bubuhan kita dari Banjarmasin. Di sini ada 3 in 1. Oke, tapi tak bahas itulah ya. Mungkin di sini reentry dari CSA yang ada di sini. Kalau kita tengok di H1, oh kemarin saya itu share-nya ini teman-teman, di sini ada Quasimodo nih, GBP Chat ini. Oke lah ya. Oke, kalau dari BBMA ini reentry ya. Di sini apa ini? Masih momentum sih, tapi di sini ekstrim, ada CSA. Lalu CSAK lebih kuat lagi ya, boleh sell ketika dia naik, tapi kemarin saya share-nya alasannya begini teman-teman. GBP Chat ini oh ini dia teman-teman, ada satu Quasimodo yang power ya setupnya ya. Oke, di sini high low, higher high, lower low ya, lalu di sini high low, higher high, lower low ya, yang mana ini adalah area Quasimodo dan di area ini adalah QML nya ya. Biasanya kita bisa sell mulai dari sini. Ini juga saya masih ada entry teman-teman, tapi ini saya sembunyikan level trade-nya. Entry saya juga sudah profit setelah saya share signal kepada teman-teman di grup itu, saya juga entry di sana ya. Ini masih profit entry saya sembunyikan level trade-nya. Dan Quasimodo ini lebih bagus apabila lower low-nya ini membreakout swing sebelumnya ya. Di sini low sebelumnya sudah terbreakout ya. Inilah satu arahan ya, satu arah dia bakal turun di sini ya. Mungkin masih jauh, nggak tahu, saya sudah SL plus. Untuk SL nya di GBP Chart bisa di atasnya candle ini. Oke, balik ke BBM aja lah. Oke, SL nya ada di atas candle ya, bisa naik SL nya. Oke, kalau rectangle ini ada yang di breakout, kita siap-siap untuk cut loss, tapi kayaknya bakal turun. SL di sini ya, di atasnya garis ini SL nya, lalu TP1 di sini. TP1 juga lebih gede dari SL nya, jadi masih masuk lah ya hitung-hitungannya ya. Atau TP2 ketika di ini nggak nampak ya, di lower BB ya TP2 nya. Dan ini kuat banget sih turunnya, tapi saya udah bilang saya gak jamin ya, gak ada yang tahu, yang penting kita sudah analisa. Oke teman-teman, apakah video ini bisa teman-teman cerna dengan jelas? Maksudnya video ini jelas nggak sih, paham nggak sih apa signal-signal yang saya sampaikan ini, kalian paham apa enggak gitu. Dan kalau saya buat konten-konten kayak gini gimana menurut teman-teman gitu, paling enggak ya seminggu sekali ya. Oke lah, ada 4 pair yang sudah saya analisa di sini teman-teman. Semoga kita bisa profit bareng ya teman-teman.
Jangan lupa subscribe teman-teman. Untuk yang belum punya akun trading bisa buka melalui www.guruforex.id. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Terus untuk yang mau masuk di grup khusus Signal, semua link ada di bawah, ada di deskripsi, nanti silahkan teman-teman cek. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.